tahun. Janganlah kau mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak merasakannya. Paham maksud saya? Jadi artinya ciri orang beriman itu harus merasakan, harus mengalami. Rasakan syahadat itu, rasakan, keren sekali. Rasakan sholat itu, rasakan zakat itu, rasakan saum itu, rasakan haji itu. Alami. Rukun Islam yang 5 itu manunggal dalam diri kita menjadi rasa. Bagi yang tahu. Syahadat di situ. Salat di situ. Zakat situ. Saum situ. Haji juga situ. Bahkan secara hakikat haji itu bisa lakukan setiap saat. Kenapa? Kan Allah bilang langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Dan kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi kalau kolbu itu adalah rumahnya Allah, berarti kita bisa berkunjung ke rumah Allah setiap saat kapanpun kita mau. Kalian nunggu aja 35 tahun. Kalau sempat ke sana alhamdulillah. Berarti kita sempurna syariatnya, sempurna hakikatnya. Daripada nunggu ke sana, ya sudah kunjungi aja yang dekat sini. Kan Allah bilang, aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Allah mengatakan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sitai wassaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan sembah rumah. Paham? Sok atuh, sok. Mengerti pesan ayat ini? Dan ternyata yang bisa menceritakan sesuatu yang dialami hanya orang beriman. Kalau tidak punya iman, tidak bisa menceritakan sesuatu pada orang lain. Dia belum mengalami. Rukun iman ada 6. Iman sama Allah, alami. Iman sama malaikat, alami. Cari malaikat itu yang mana. Jangan cukup, malaikat makhluk yang terbuat dari cahaya. Emang kita bukan dari cahaya? Bukankah ruh itu juga cahaya yang ditiupkan Allah pada diri kita? Tuh kan. Kalau dalam ngajinya kan nanti ketemu. Iman pada kitab, iman pada rasul, iman pada qada dan qadar, iman pada hari kebangkitan. Kapan kita mau bangkit? Saya tanya. Kata bangkit dipakai oleh orang yang sukses atau orang yang sedang bangkrut? Jawab dulu. Kata bangkit selama ini dipakai untuk orang yang sukses atau bangkrut? Betul? Jadi kalau gitu yang mengalami hari kebangkitan itu siapa? Yang sukses atau yang bangkrut? Yang sadar atau yang tidak sadar? Nah itu. Kalau kita tidak sadar hari ini, sok bangkit, ayeuna. Itu hari kebangkitan. Kalau kita bangkrut, usaha teu jalan, maaf ya, duit teu boga, budak teu sakola, nya lapar, bangkit atuh. Nah kita tuh terus aja nunggu kiamat yang nanti buat teu kabagian. Nu bakal kabagian we ayeuna, betul nggak? Paham maksud saya? Tabungan begitu masuk kartu saldo tidak cukup, bangkit atuh. Tambahan deh saldona, betul nggak? Jadi hari kebangkitan itu, kata-kata bangkit itu cocok buat orang yang sedang terpuruk. Ketika sedang terpuruk, bangkit. Karena orang yang sedang bangkit tidak mungkin disuruh bangkit. Makanya hari kebangkitan itu sebetulnya cocok buat diri-diri kita. Oh, saya hari ini belum tahu, saya pengen tahu, bangkit. Oh, saya sekarang tahu, kalau saya tidak tahu, bangkit. Oh, sholat saya selama ini ngador. Begitu Allahu Akbar, brai. Segala kepikiran. Bangkit atuh rek ira sholat khusuna. Kapan akimis sholat ali zikri itu akan dicapai oleh kita? Bangkit. Yuk lihat saya semuanya.
Jadi bangkit itu cocok buat orang yang menyadari kalau dia sedang terpuruk. Terpuruk dalam spiritual, bangkit. Terpuruk dalam ekonomi, bangkit. Rumah tangga ancur-ancuran, banyak konflik, bangkit. Kira-kira kita yang di sini bagus nggak kalau bangkit? Iya. Sebetulnya saya males nanya juga. Ya memang ini sedang terpuruk. Makanya cocok kan bangkit? Iya. Gak usah nunggu nanti. Nanti mah aku mangkewe. Karena hidup itu hari ini, di sini sekarang. Makanya kalau mau bangkit jangan nunggu nanti, sekarang. Nih saya kasih tahu. 5 hal kan yang tidak boleh kita lakukan dalam hidup. 1, jangan mengatakan saya tidak bisa. 2, jangan mengatakan tidak mungkin. 3, jangan mengatakan saya sudah tahu. 4, jangan pernah mengatakan nanti saja. 4 larangan kalau bagi saya. Maka saya tidak pernah mengatakan saya tidak bisa. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Saya bersama Allah yang maha segalanya. Kalau bersama dengan dia, apa yang dia tidak bisa? Bismillah, hadirkan Allah dalam diri kita. Apa yang dia tidak bisa? Yang kedua, jangan berkata tidak mungkin. Begitu kita berkata tidak mungkin, tidak ada keajaiban dalam hidup kita. Karena keajaiban hanya bagi mereka yang selalu berpikir mungkin. Rumah bagus, pasti saya punya. Mobil bagus, pasti saya punya. Makanya orang yang optimis, mobil can boga oge, geus nyieun garasi. Kalian tertawa, ini dianggap banyolan, ini diajarkan. Diajarkan dalam psikologi. Baca buku The Secret yang ditulis oleh Rhonda. Baca buku The Power, The Hero. Itu diajarkan. CEO tingkat dunia itu bermula dari latihan yang semacam itu. Jadi saya di rumah ya, saya ingin punya kaos-kaos, baju-baju yang bagus, yang branded, yang bermerek. Duitnya belum ada, lemarinya udah ada. Nih buat polo sini, buat ini di sini, buat ini. Ada yang ngisi, ada yang ngisi. Sampai sekarang kalau saya ulang tahun, sepatu yang ulang tahun 2 tahun yang lalu, jangan kapake. Karena kita menyediakan ruang, cara itu bukan wilayah kita. Biarkan semesta yang memikirkan caranya. Hebat sebetulnya. Makanya saya bilang, hidup itu menakjubkan kalau tahu ilmunya. Saya seneng jazz. Ada yang ngasih. Mahal gak kira-kira? Oh, sok tahu kalian itu. Yang tahu itu yang ngasih. Gimana sih, baru aja diajarkan barusan sudah salah lagi. Mahal, murah. Boro-boro kalian, saya aja gak tahu. Taunya saya make aja, gak mikirin harga. Baru aja ditanya begitu udah salah lagi. Nah itulah kadang-kadang kita tidak sadar. Kita ini sudah lama kadang-kadang sok tahu. Betul nggak? Menilai, menghakimi, memberi pendapat seakan-akan kita yang paling tahu. Betul nggak? Iya. Stop. Yang paling tahu diri kita sendiri kok. Paham? Nah lanjut. Jadi orang beriman itu tidak boleh mengatakan sesuatu yang dia tidak mengalaminya. Gak usah kalian cerita, oh nanti di dalam kuburan begini, can paeh maneh oge. Ajarkan kuburan yang sekarang nu kasorang ku urang. Mana kuburan? Nih. Siapa yang tersiksa di sini? Nih jiwa kita. Begitu pikiran kita buruk, tersiksa jiwa kita. Betul? Tah eta rasakeun kuburan eta we heula nu ayeuna. Ieu mau ngobrol. Kumaha kita di kuburan? Gegenir. Eta pertanyaan aku man robuka. Berarti malaikat mungkar nakir orang Arab. Kumaha mu teu ngartos bahasa Arab. Betul enggak? Jadi karena orang mengajarkan begitu, langsung kita begitu. Saya bukan anti terhadap itu. Tapi kalau Quran ini mengatakan, kamu hanya berhak mengatakan yang kamu alami. Obrolkeun us kaalaman. Betul apa tidak? Kan kuburan itu mancan kealaman. Dah saja kalau ditanya nih, mentang-mentang saya
Guru ngaji gitu ditanya segala jawab enggak. Kalau ditanya ada yang nanya sama saya, "Ya, nanti di kuburan tuh gimana?" Teuing. Dan saya macan kaditu. Saya mah cuma bisa menjelaskan nu geus kasorang di dieu. Mana? Ya bagi saya kuburan itu tubuh saya. Yang terkurung di sini jiwa saya. Nah itu tuh sedang terkubur. Man robuka di dieu kata saya mah. Nah dua munkar dan nakir yang harus kita jawab dalam hidup di sini dua, Allah dan Rasulnya. Karena dua yang harus kita tahu, Allah dan Rasulnya, makanya pertanyaannya juga munkar dan nakir. Saya mah di sini, Dan yang di sana mah belum bisa saya ngobrol. Lucu tuh terlalu banyak orang yang ngobrolkeun di ditu bari jeung can kadar itu. Saya nggak ngerti, padahal ayatnya jelas tidak boleh menyatakan yang belum dilakonan. Ini ngerti nggak kajian dari saya? Makanya jangan suka sok tahu lah gitu ya. Obrolkan yang kamu tahu. Paham? Ada itu. Ayah bagus sekali katanya rumah ayah yang di Garut. Irama nih kak itu. Saya lihat di foto. Foto mah diedit. Itu teh bilik padahal sebetulnya mah diedit make tembok. Ari can kaditu mah tuh tong ngobrol. Paham ya? Ini batasan ini penting supaya kita tidak kotor jiwanya. Kan kita tuh biasa membodoh-bodohi orang, betul nggak? Nanti di surga bidadari 72. Karunya tuh ibu-ibu. Betul nggak? Apa nanti macan kasorang? Nah, bakal diobrolkan. Yang hanya bisa kita obrolkan tuh yang sudah teralami. Paham? Paham? Sok. Sekarang mulai batasi coba. Obrolkan yang kita sudah alami. Keren coba. Mulai bersih tuh pikiran. Jiwa kita juga mulai sedikit bohong itu jadi dikurangan. Ya, cing tong raresep teh atuh kanu bohong teh. Kaburo maktan indallah. Awas. Bukan Allah marah besar, dah Allah matara amak. Tidak ada di dalam Asmaul Husna Allah Maha marah, tidak ada. Atau Allah Maha marah berarti Allah teh baperan. Kan kita kadang-kadang sok ngahina ka Allah teh betulnya. Lamun urang sae ka Allah, Allah bakal sae ka urang. Lamun urang teu sae ka Allah, dikutuk, diazab. Allah teh tersinggungan. Cenah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tidak akan dikutuk oleh Allah. Kita hanya akan dikutuk oleh perbuatan kita sendiri. Karena Allah menciptakan alam semesta berdasarkan hukum sebab akibat. Sebab baik menimbulkan akibat baik. Sebab buruk menimbulkan akibat buruk. Gitu aja. Sederhana kok. Kan Allah Maha Welas Masih. Kartos. Nah, kaburo maktan indallah. Jadi artinya Allah nggak ridho kalau kita membicarakan sesuatu yang kita tidak melakukannya, tidak mengalaminya. Stop ya, mulai sekarang ya. Tongsok ngabobodo ka budak teh. Jang gara ngaos. Nah apa make ngaos? Pahala. Jaga, ujang teh bakal menang pahala di akhirat. Lieureun atuh budak. Nu hiji jaga, nu kadua pahala. Ari pahala teh kan ditanya deui ku budak urang teh, "Pak, ari pahala teh naon?" Urang ge teu nyaho. Makanya obrolkan yang bisa dipahami. Coba perintahkan. Sing menang wudu maneh teh. Nah, apa bagian? Me bersih teh. Bersih, banget maneh bersih. Gitu, cahayaan, itu kan? Kan kulit itu perlu air. Gitu, ya. Yang sederhana dulu, jangan langsung dikaitkan dengan pahala. Sederhana dulu. Coba. Pasti anak kita akan melakukannya. Oh iya, ternyata wudhu secara kesehatan juga bagus. Tingkatkan lagi nanti. Oh, ternyata wudhu secara spiritual tuh bagus. Kenapa wudhu? Ternyata Nabi Muhammad mengajarkan walaupun yang nempel di wajah ini air biasa, tapi kan Nabi Muhammad mengajarkan putihkan wajahku dengan cahayamu. Kan keren tuh. Tingkatkan pelan-pelan aja. Sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Sehingga mereka bisa memahami agama itu keren. Paham? Ya. Oh, kita lanjutkan.
Lihat sini semuanya. Ada pohon apa itu? Pohon kelapa. Yang sebelah kanan? Pohon apa tuh? Duren. Ya salah saya, gambarnya kurang besar. Ya, bukan salah kalian. Yang ini pohon kelapa, ini pohon duren. Kira-kira berapa tahun itu, ya? Dia itu bisa berbuah duren? Mulai waspada ya. Pertanyaan saya jebakan sebetulnya, ya. Saya juga nggak tahu. Ini saya ambil dari YouTube ini, saya ambil, tapi Pak Amitan dulu, saya minta maaf ini ya, diambil gambarnya. Yang jelas, duren ini bisa menghasilkan duren itu perlu waktu. Tidak mungkin hari ini nanam, besok kemudian jadi duren. Paham? Pohon kelapa yang sebelah kiri, saya juga tidak tahu umurnya berapa. Karena yang tahu umur dia berapa, dia sendiri. Yang jelas, dia tuh sampai berbuah kelapa serimbun itu perlu waktu. Setuju? Oke. Siapa yang menumbuhkan ini? Jelas, dia sang Maha Pencipta, sang kehadiran. Yang kehadirannya sudah cukup membuat ini tumbuh. Dan yang luar biasanya, alam ini mengajarkan kepada kita, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, nanti juga sampai. Jadi saya ingin membandingkan saja dengan manusia yang mengatakan dirinya makhluk paling mulia, yang selalu terburu-buru, hayang gancang bisa, hayang gancang benghar, ari gawe mung. Tidak lebih mulia daripada pohon ini. Coba perhatikan keluar ke sana. Lihat semua di sana. Di sana ada pohon mangga. Hidup nggak sekarang pohon mangga? Berubah nggak pohon mangga sekarang? Kelihatan perubahannya? Nggak kelihatan. Saking lembutnya Allah bekerja sampai perubahannya nggak kelihatan. Baru kita bisa melihat dalam kurun waktu yang panjang. Setahun, 2 tahun, loh, geus buahan dah. Tuh. Betul? Apa yang kita bisa petik dari sini? Ini sesuai dengan judul yang saya sampaikan. Jangan belajar spiritual, belajar kesadaran, naik eskalator. Itu bukan jalan kita. Lewat anak tangga. Nikmati setiap momen kehidupan, tangkap setiap pesannya. Yang enak akan ditinggalkan, yang gak enak akan ditinggalkan. Yang akan kita bawa adalah pesan dari enak, pesan dari tidak enak. Pelajaran apa yang bisa membuat kita menjadi dewasa? Kedewasaan jiwa itulah yang akan menyelamatkan kita. Clear sampai sini? Oke, sekarang saya akan masuk pada Quran. Lihat semuanya sini. Hari ini saya akan mengajarkan dialog yang sangat luar biasa di Quran surat Al-Kahfi. Ya, dialog siapa dengan siapa nanti kita akan lihat. Mari kita awali dengan ayat 54 dari surat Al-Kahfi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad syarrafna fi hadzal Qur'an. Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an, hadzal Qur'an, dalam Qur'an. Apa katanya? Min kulli masalin, berbagai macam perumpamaan. Nah, perumpamaan itu siloka. Siloka itu simbolik, bukan yang sebenarnya. Jadi oleh karena itu Quran itu jangan ditangkap yang sebenarnya. Karena banyak sekali di dalam Quran itu adalah siloka. Siloka itu simbolik. Dan simbolik siloka itu baru akan bisa dipahami kalau kita sudah mengalami langsung pengalamannya. Oke, pesan ini sudah nyampe? Oke. Tetapi Allah mengatakan apa? Wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadala, jidal itu berdebat. Jadi kalau disampaikan perumpamaan yang ini perumpamaan ini maksudnya ini loh, malah manusia mendebatnya. Siapa yang akan mendebat?
Coba, ada yang pintar? Siapa yang akan mendebat? Yang belum mengalami. Ngerti maksud saya? Saya bawa jeruk. Saya bilang, ini jeruk Garut loh. Manis. Wangi. Karena saya sudah mengalami. Ada orang yang belum mengalami jeruk Garut. Rasanya seperti apa? Wajar nggak kalau mereka mendebat? Wajar? Terima nggak debatnya? Ya, biarkan mereka mendebat karena itu wajar. Terima saja. Jangan dipaksa dia harus mengiyakan pengalaman kita. Betul? Oke. Jadi ayat ini mengatakan wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Kebanyakan manusia itu suka berdebat, suka membantah. Jadi kesimpulannya apa? Berarti kebanyakan manusia tidak bisa memahami perumpamaan dalam Al-Quran. Berarti kebanyakan manusia belum mengalami apa yang dialami. Nabi Muhammad mengalami pengalaman spiritual, apa yang beliau alami kemudian disampaikan kepada kita. Mungkin menyampaikannya karena perintah Allahnya seperti itu harus dalam bentuk siloka. Karena kita dikasih pikiran. Nah kita tidak mengalami, maka siloka ini akan ditafsir oleh kita jauh dari realita yang dialami oleh beliau. Makanya perdebatan tidak bisa dihindari lagi. Itulah pentingnya kita punya guru yang bisa mengantarkan kita untuk bisa mengalami langsung pengalaman spiritual itu. Sehingga kalau sudah mengalami kita tidak usah berdebat lagi. Paham sampai sini? Siapa yang suka mendebat? Yang belum mengalami. Wajar mendebat? Wajar. Jadi kalau dia ingin berhenti dari mendebat, suruh dia mengalami. Pasti beres. Betul? Ya. Enggak kok, kopi itu getek. Enggak apa-apa, jangan didebat karena dia belum minum kopi. Begitu diajarkan minum kopi, oh ternyata kopi itu begini rasanya. Oh saya salah, kemarin saya bilang kopi itu ternyata bukan geli. Nah, sehingga sampai kesadaran itu. Oke, lanjut dulu, paham pelan-pelan ya. Dan tidak ada satupun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Jadi kalau hidayah itu sudah datang pada dia, karena dia menghendaki hidayah itu, tidak ada yang bisa menghalangi. Mau suami, mau istri, tidak bisa. Dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali datangnya hukum, ya. Bagi umat-umat yang dahulu atau datangnya azab terhadap mereka dengan nyata. Sekali lagi azab itu bukan dari Allah. Azab itu dari sebab yang ditimbulkan oleh kita sendiri. Allah sang kehadiran, sang fasilitator memfasilitasi apa saja yang kita mau. Makanya hati-hati dengan pikiran. Ya, oke. Lanjut dulu. Wa ma nursilul mursalin ya illa mubasyirina wa mundirin. Dan tidaklah kami mengutus para utusan kecuali dua, membawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi para utusan itu datang ke dunia bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk merayu-rayu, tetapi menyampaikan berita gembira dan peringatan. Berarti berita gembiranya harus dirasakan atau cukup berita saja? Nah, nih. Nabi Musa Rasul bukan? Rasul. Nah, Nabi Musa kan di Quran diabadikan di surat Al-A'raf ayat 143. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Itu permintaan Musa. Bla 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 bla. Terus akhirnya Musa mengalami pengalaman spiritual. Karena di situ dikatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Lalu Tuhan bertajalli, menampakkan diri pada Musa di puncak kesadarannya Musa. Bahasa Qur'annya di gunung. Dan saat itu Musa mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepada Engkau dan inilah awal aku beriman.
Nah, Musa mengalami itu. Ayat ini oleh Allah disampaikan pada siapa? Pada Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad mengalami nggak pengalaman itu? Oleh Nabi Muhammad ayat ini disampaikan kepada kita. Berarti kita pun harus mengalami. Jadi berita gembiranya itu cukup berita atau pengalaman? Nah, saya tanya sama kalian, mau berita aja atau mau mengalami? Jadi kalau kita berita saja, apakah bahagia? Saya cuman bilang lucu aja. Kalau kalian dapat berita saja sudah bahagia. Harusnya bahagia itu rasa yang dialami Musa, kita merasakannya. Itulah yang disebut dengan learning to be, menjadi Musa. Jangan cerita Musa. Kalau cerita Musa kata Gus Dur, dongeng saja tentang Musa. Cuman pintar dongeng tentang Musa, tapi kita tidak mengalami pengalamannya Musa. Itulah pentingnya kita mengalami. Jadi sebetulnya iman itu harus diawali dengan proses mengalami. Jadi setuju ya kalau kesadaran itu dibangun lewat anak tangga, bukan lewat eskalator. Paham ya? Oke. Tetapi orang-orang kafir, ini dikatakan, wa yujadilul ladzina kafaru. Tapi orang-orang kafir, siapa orang kafir? Awas. Kalau dengar kata kafir di Quran jangan langsung nunjuk pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena kafir itu bahasa artinya tertutup. Tertutup apanya? Tertutup penglihatannya, kolbunya belum digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar. Coba kalau ngaji ke dalam, oh jangan-jangan yang masih tertutup saya. Kan enak itu daripada nunjuk-nunjuk orang. Paham ya? Oke. Nah di sini dikatakan wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haq. Ya. Tapi orang-orang yang tertutup membantah dengan batil. Dan agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak. Wajar? Wajar. Kan belum mengalami. Betul nggak? Jadi kalau dibantah oleh yang belum mengalami, jangan marah. Mau disebut orang pintar? Mau disebut orang pintar? Ciri orang pintar satu, bisa menerima orang bodoh apa adanya karena dia pernah bodoh. Kan orang bodoh kasihan belum pernah pintar. Paham? Mau disebut orang sadar? Mau? Cirinya apa? Bisa menerima orang yang tidak sadar apa adanya. Karena yang tidak sadar kasihan belum pernah sadar. Kan kalian pernah tidak sadar. Ini yang terakhir nih agak berat pertanyaannya. Mau menerima orang yang tidak waras? Atau pertanyaan dibalik deh oleh saya, mau disebut waras? Apa cirinya? Bisa menerima yang tidak waras apa adanya. Karena kita pernah tidak waras. Kan kasihan dia mah belum waras. Betul nggak? Nah, ini lebih berat lagi. Suka minta dihormati nggak ketika bulan puasa? Hormati yang berpuasa. Suka bikin spanduk itu kan kalian? Jadi yang warasnya yang mana ini? Yang tidak puasa atau yang berpuasa minta dihormati? Kalau yang berpuasa sudah sadar harusnya bisa menerima. Yang tidak berpuasa apa adanya? Karunya can sadar. Kalian suka bikin, wah tiap masjid hormati yang sedang berpuasa. Sampai sholat pun kalian minta dihormati. Awas, sedang sholat. Waduh. Kalau kalian hebat, salah maneh. Can tahu ilmunya, betul nggak? Hebat itu karena kita tidak punya fokus. Karena kita bisa ingat pada Allah, belum tahu. Akhirnya ketika ada yang masuk dari telinga, dari mata semua, jadi kepikiran, diolah. Salah saha? Bukan salah kalian, salah maneh.
Jadi lucu, sampai mau sholat pun orang yang tidak sholat harus hormat sama dia. Betul? Di rumah, barudak. Marek sholat heula, kadenya ulah ribut. Sok ebat. Bukan cari ilmu supaya tidak ebat. Malah mengkondisikan supaya anak-anak semua aridar teker sholat budak teh. Nu nakol itu nakol ieu. Atuh geus sholat teh langsung nyerentel. Jebrot. Eta geus sholat. Nenggelan budak. Bagus? Siapa yang suka begitu? Siapa? Cenah rumah saeun. Anak lagi disalahkan. Marane teh ganeng urang keur sholat ebat. Tuh. Coba kalau anaknya cerdas. Salah ibu, salah bapak. Nah, keur sholat masih ngadengekeun anu teu sholat. Betul apa tidak? Coba, nih saya kasih tahu ya. Kalau kita sudah plak di situ, aqimis sholata lizikri, menyadari kehadiran dia sepenuhnya. Aduh, punten ibu bapak, rek ribut sakumaha ge teu kadangu. Nikmat we. Malah tatabuhan barudak teh jadi alus. Ya. Oke. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan tanda-tanda Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas kolbu mereka sehingga mereka tidak memahaminya, sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyuruh mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk selama-lamanya. Bapak Ibu, maaf ya saya bukan ngalamin. Kalau Bapak Ibu masih mau datang ke sini dan mau mendengarkan kajian ini, itu sudah luar biasa. Artinya masih ada potensi untuk bisa jujur pada diri sendiri. Untuk bisa menemukan kebenaran sejati pada diri. Karena apa? Ini artinya semua sumbatan-sumbatan yang ada di sini itu oleh Allah sekarang dibukakan untuk kita. Karena kalau sumbatan-sumbatan itu ada sekarang di sini, merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa itu, merasa ini, merasa siapa, saya yakin tidak ada di sini. Saya pastikan orang yang ada di sini adalah orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan pasti mencari tahu. Tapi orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dan tidak akan pernah mencari tahu. Paling juga dia akan mengklaim saya sudah tahu. Makanya begitu kita mengklaim saya sudah tahu, kita akan kehilangan mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam hidup. Itulah pentingnya kita selalu kosong. Saya ketemu banyak guru di dunia ini karena saya selalu mengosongkan diri saya. Saya kalau di hadapan guru saya menjadi pengemis. Saya tidak pernah mendebatnya, saya tidak pernah melawannya, saya bakti saja sepenuhnya. Kenapa? Saya percaya guru-guru sejati itu tidak pernah menjelaskan. Guru-guru sejati hanya mengajarkan untuk mengalami sendiri. Kita yang akan menjelaskan langsung dari pengalaman kita. Makanya guru yang sejati ditanya apapun tidak pernah menjelaskan. Nanti kamu di tingkat amalmu akan mengalami sendiri. Karena guru yang sebenarnya ada dalam diri kita. Guru-guru sejati hanya mengantarkan kita untuk bertemu dengan guru sejati yang ada dalam diri kita. Kalau kita sudah dapat guru yang dari dalam diri kita, sudah terdengar suaranya, insya Allah itu yang akan mengantarkan kita pada kebenaran. Saya loncat aja ke ayat 66 karena waktu kita terbatas. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi ini permintaan dari seorang murid kepada guru. Jadi yang jadi murid di sini adalah Musa, gurunya adalah Nabi Khidir. Musa berkata pada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi Musa cuma minta ilmu intinya saja dari sekian banyak ilmu itu.
yang sudah diajarkan Allah kepada Khidir. Kemudian ayat selanjutnya, dia menjawab, Khidir menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Kok bisa nebak ya? Khidir itu tahu kalau Musa tidak akan pernah sabar. Nah, ada kaitan dengan ayat yang tadi. Karena kebanyakan orang itu biasanya hanya ingin belajar dari apa kata orang, tetapi tidak mau belajar dari pengalamannya sendiri. Sedangkan Khidir ini adalah seorang guru sejati yang akan mengajarkan kepada muridnya itu bukan kata-kata tapi pengalaman langsung. Jadi Khidir itu tidak akan mengajarkan Allah adalah, tidak. Kamu mengalami langsung pengalaman tentang Allah. Gitu. Khidir tidak akan mengajarkan malaikat adalah, tidak. Kamu harus mengalami langsung pengalaman tentang malaikat. Itulah guru-guru sejati yang dibutuhkan dalam hidup oleh kita. Kebanyakan yang kita tahu penjelasan. Sedangkan penjelasan itu rangkaian kata-kata yang akan menjauhkan kita dari realita. Tetapi kita tidak diizinkan untuk mengalaminya. Banyakkah yang menjelaskan Allah? Banyak. Tetapi ada nggak orang yang mengajarkan kepada kita gimana cara mengalami Allah? Ada? Jarang. Maaf ya, jarang. Saya sudah kemana-mana cari guru. Cari guru yang menjelaskan banyak. Tapi saya tidak butuh itu. Karena penjelasan itu rangkaian kata-kata bisa jadi menjauhkan dari realita. Yang saya butuhkan adalah pengalaman langsung. Karena kata Quran, orang beriman itu harus mengalami langsung. Clear ya? Lanjut. Jadi Khidir tahu kamu gak akan bisa sabar. Oke, lanjut dulu. Nah, dibacakan pelan-pelan ya ayatnya. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Nah, pengetahuan yang cukup itu kalau sudah dialami. Paham ya? Nih, saya kasih tahu misalnya. Ini ada ayat di Quran mengatakan gini. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Ngerti? 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 Kan di sini ada dua, ada yang ngerti, ada yang enggak. Yang mengalami langsung ngerti. Oh, itu matahari itu yang disasate TA, panon poe disasate. Tapi yang enggak tahu langsung, oh matahari itu terbit. Nah, padahal di Quran terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Nah, guanya yang mana, kanannya yang mana kan enggak ngerti. Karena itu mutasabihat. Tapi kalau sudah dialami langsung, cek, itu maksudnya. Di ayat selanjutnya, dan kamu akan melihat matahari terbenam ke sebelah kiri. Padahal matahari terbit dari timur kan? Kan terbenamnya di barat. Tapi Quran mengatakan matahari terbit dari kanan dan terbenam ke kiri. Coba. Kalau belum mengalami, pusing kan? Nah, padahal kanan itu artinya ruhani, kiri itu jasmani. Jadi cahaya ilahi itu begitu kita terlalu duniawi, terlalu jasmani akan tenggelam di kejasmanian kita sendiri. Nah, yang mengalami akan mudah.